Ya, mari kita lihat teologi Ibrani. Ya. Nah, teologi Ibrani ini Bapak Ibu memang ini agak missing ya, masalah kepenulisan sebenarnya. Ya, jadi kita agak karena tidak dikemukakan siapa penulisnya, jadi memang agak ada sedikit perdebatan dalam memahami teologi Ibrani ini dari segi penulis. Ya, karena dikatakan terlalu banyak orang yang memunculkan ya penulis-penulisnya. Ada yang bilang Barnabas, ada yang bilang ada yang dibilang penulis-penulis lain, tapi ada juga yang bilang Paulus. Jadi yang paling kencang sebenarnya adalah Paulus dan Barnabas. Ya, Paulus dan Barnabas itu yang paling kencang ya, yang paling kuat ya pendataan tentang kepenulisannya. Ya, tapi apapun itu ya kalau saya mau jujur, sekalipun katanya ada tata bahasa yang berbeda dan lain sebagainya, ya saya lebih cenderung mengatakan bahwa yang menulis ini adalah Paulus. Ya, dulu memang saya agak cenderung mengatakan Barnabas, tapi setelah belajar mendalami lagi, ya saya lebih senang mengatakan bahwa penulis dari surat Ibrani ini adalah Paulus. Sekalipun memang ada perdebatan persoalan tata bahasa yang mungkin katanya nggak mirip dengan Paulus. Ya, tapi apapun itu, karena ini pembacanya adalah orang-orang Yahudi juga yang sudah menyebar kemana-mana juga, ya jadi kemungkinan Paulus juga sebagai seorang ahli tata bahasa yang baik juga, dia akan menulis mungkin tata bahasa yang agak berbeda dengan gayanya dia. Ya, jadi ini masalah kepenulisan ya, yang perlu kita lihat di sini yang menjadi jawaban secara teologis. Kita memang harus memilih, sekalipun dalam kefrustasian karena nggak bisa menentukan. Akhirnya banyak orang mengatakan hanya Tuhan yang tahu katanya. Nah, kalau udah dibilang hanya Tuhan yang tahu, ya nggak usah diperdebatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya biarkanlah Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi banyak yang akhirnya pesimis itu. Jadi di dalam perdebatan yang panjang itu ujungnya yang bilang hanya Tuhan yang tahu. Memang hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi kan karena Alkitab kita ini juga kita belajar akademis ini juga kan kita belajar Alkitab ya. Alkitab ini menjadi bahan dasar kita dalam belajar akademis ini. Jadi kita percaya juga ya kita harus bisa mengambil pilihan juga. Jadi kita nggak hanya sekedar mengatakan hanya Tuhan yang tahu, karena kita adalah calon-calon sarjana Alkitab juga yang harus tahu ya. Nah, masalah tahun penulisan kita sudah bahas di pengantar dan tafsir, tidak terlalu penting lagi untuk kita perhatikan malam ini ya. Tetapi untuk memperkuat teologianya kita harus melihat tujuan penulisannya ini ya. Judulnya kepada orang Ibrani ditambahkan pada manuskrip di abad kedua. Hal itu hanya menunjukkan adanya pendapat di abad kedua tentang tujuan penulisan. Bukti intrinsiknya menunjuk pada sebuah jemaat orang percaya Ibrani sebagai pembaca kitab ini. Jadi lihat di sana ya pembacanya, sebuah jemaat orang percaya Ibrani sebagai pembaca kitab ini. Nah, kitab ini mengikuti argumentasi menurut sudut pandang orang Yahudi melalui membandingkan Kristus dengan sistem keimamatan Lewi. Ya. Jadi Yesus dibandingkan ya dengan keimamatan Lewi, sehingga kalau saudara melihat kalau kita belajar di pengantar dan di tafsir itu, ini sebenarnya judul dari kitab ini adalah supremasi Kristus, keunggulan Kristus. Jadi yang mau ditonjolkan dalam kitab ini adalah bahwa Yesus itu jauh lebih unggul, ya jauh lebih unggul dari semua yang dibicarakan, dari semua hal yang disukai oleh orang-orang Yahudi itu, bahkan dari Musa, dari Lewi, dari tempat ibadahnya, dari kemah suci, bahwa Yesus itu jauh lebih unggul dari semuanya. Bahkan dari malaikat-malaikat juga Yesus jauh lebih unggul. Makanya yang mau ditekankan dalam kitab ini, kalau kita lihat dari judul kitabnya, judul suratnya adalah keunggulan Kristus. Ya, lalu kitab ini menggunakan kutipan-kutipan PL, sudah tentu, karena yang paling banyak dibandingkan adalah khususnya masalah keimaman Lewi dengan keimaman Melkisedek, yang dari mana garis keturunan dari keimaman Yesus itu. Lalu kitab ini banyak sekali menyebutkan keimaman orang Lewi. Yes, saya setuju ya, karena memang ini yang banyak dibicarakan juga. Lalu istilah-istilah yang muncul ya adalah istilah yang dipakai secara eksklusif oleh orang Yahudi. Malaikat, mujizat, imam besar, Musa, Harun, hukum, ya kovenan, tabernakel, tempat kudus, persembahan dan darah. Nah, ini semuanya ya, Bapak Ibu ya, ini semuanya ini. Ini banyak digunakan di dalam kitab ini.
Lalu kitab ini berisi penjelasan panjang lebar tentang berakhirnya sejarah orang Ibrani. Ya, lalu yang keenam ada suatu pembahasan rinci tentang tabernakel. Ya. Nah, lokasi dari pembaca ini sulit ditentukan katanya. Ini memang benar ya. Nggak bisa dideteksi, sama dengan penulisnya juga nggak bisa dideteksi. Pembacanya juga tidak bisa dideteksi. Sekalipun ada yang mengatakan itu jemaat di orang Yahudi di satu tempat, tapi saya lebih setuju mengatakan ini dituliskan kepada orang-orang Yahudi di semua tempat, di tempat-tempat di mana mereka berada itu. Ya, oke. Lalu kita melihat lagi maksud teologisnya. Ya, jadi maksud teologisnya, tujuan dari kitab ini adalah untuk mendemonstrasikan, ini tadi yang saya sudah bahas ya, superioritas dari Kristus dan kekristenan terhadap Yudaisme. Ya, jadi kitab ini ditujukan pada orang Kristen Ibrani. Mereka disebut saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, dan beroleh bagian di dalam Kristus. Nah, ini catatannya. Jadi meskipun keadaan mereka sekarang dalam keadaan bahaya, namun menurut pertimbangan penulis, mereka selamat katanya. Tetapi membutuhkan kedewasaan dan pertumbuhan dalam berjalan dengan Kristus. Jadi mereka ada dalam bahaya berbalik kembali pada Judaisme. Nah, makanya ini diberitahu kepada mereka. Ya, jadi supaya mereka ini benar-benar meyakini bahwa Yesus itu jauh lebih unggul. Jadi kalau mereka juga mau berbalik kepada Yudaisme, berbalik kepada ritual dari orang-orang Yahudi itu sebenarnya sudah nggak ada gunanya. Ya, sudah nggak ada gunanya. Ya, sudah nggak ada gunanya. Ya. Nah, orang Kristen Ibrani ini menderita penganiayaan dan telah menjadi putus asa katanya. Ini pasal 10 ini ayat 32 sampai 34 menjelaskan. Mereka telah kehilangan harta miliknya, diejek oleh masyarakat dan diasingkan karena iman mereka kepada Kristus. Jadi penulis membicarakan keadaan ini serta mendorong mereka untuk menuju kedewasaan dan kemurtatan. Nah, ini ada persoalan murtad ya di dalam murtad. Ya, jadi harus kita tahu juga ya. Jadi peristiwa murtad itu kalau dibicarakan dalam Ibrani itu memang belum terjadi di sana. Jadi kalau seandainya ada yang murtad gitu, kalau seandainya ada yang murtad di dalam teks itu, ya dalam teks Ibrani itu, ya kalau seandainya ada yang murtad, ya itu tadi nggak mungkin bisa dibaharui. Ya, nggak mungkin bisa dibaharui. Ya, nah dalam kehidupan kita, kehidupan real kan kadang-kadang kita melihat ya, ya orang itu guru sekolah minggu kok tiba-tiba jadi murtad misalnya. Orang itu tadinya pendeta kok jadi murtad gitu. Nah, jadi saya melihat gini, kalau ada terjadi kasus-kasus case-case yang seperti itu, Bapak Ibu harus melihatnya ya. Jadi jangan terjebak dengan jabatan untuk menjawab itu. Dengan jabatan, dengan tangan ya. Ya, jadi kita harus selalu melihat kepada apa? Kepada persoalan. Orang ini lahir baru apa enggak? Karena bagi saya orang lahir baru nggak mungkin murtad. Ya, tapi kalau siapapun dia, mau dia majelis, mau dia pendeta, mau dia guru sekolah minggu, katanya ya sah-sah aja murtad. Ya, kenapa sah-sah aja? Karena kemungkinan kalau kita cek, dia nggak lahir baru kali. Dia nggak terima Yesus kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi, ini yang selalu saya tekankan, jangan selalu dilihat dari posisi seseorang. Ya, jadi jangan lihat dari kemurtadannya dengan posisinya dia, jangan. Jadi kalau ada orang yang murtad, ceklah baik-baik. Kenapa dia murtad? Benarkah dia orang lahir baru? Nah, itu kata kunci yang harus kita lihat. Ya, karena kan dewasa ini orang sangat suka ya, sangat suka mempertontonkan orang murtad. Ya, orang murtad itu sangat suka dipertontonkan. Di YouTube itu sangat banyak sekali orang murtad. Ya, orang murtad yang dipertontonkan. Jadi maksud saya, kalau kita sampai ketemu dengan hal-hal seperti itu, ya jangan sampai terjebak ya, jangan sampai terjebak kepada posisi jabatan orang-orang itu, jangan ya, jangan ya. Jadi nggak perlu kita melihat di sana ya. Jadi bagi saya orang murtad adalah orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya ya. Dan bagi saya ya kalau ada orang yang seperti itu ya sah-sah aja dia pindah agama gitu ya dan lain sebagainya. Oke, teologi Ibrani ini tentang Allah. Jadi penulis Ibrani menekankan baik pribadi dari Allah yang mulia dan cara Allah menyatakan dirinya kepada umat. Nah, ini pribadinya. Penulis Ibrani ini menggambarkan Bapa sebagai yang ditinggikan di surga. Nah, ini luar biasa dia. Jadi dia memposisikan Bapa itu yang ditinggikan di surga, bertahta di tempat yang tinggi. Jadi perasaan ini adalah suatu sebutan bagi Allah yang dinyatakan dalam Mazmur 110:1. Jadi gambaran yang sama
ditulis di pasal 8 ayat 1 di mana istilah yang mulia kembali digunakan. Jadi karena kitab ini ditulis bagi orang Yahudi, tidak diragukan hal itu menunjuk pada kemuliaan yang bertata di kursi, ya, kemurahan di tempat yang Maha Kudus. Jadi orang Ibrani itu sangat meninggikan Allah. Jadi makanya penulis Ibrani itu memposisikan Allah itu memang sebagai sesuatu atau pribadi yang harus disembah, yang diposisikan di tempat yang Maha Kudus itu. Nah, karena kita berhadapan dengan orang Ibrani ya, orang Ibrani yang sangat mempermuliakan Tuhan itu. Nah, lalu penulis juga membahas bagaimana menghampiri Allah dengan menunjukkan pada tahtanya ya. Jadi dengan menunjukkan pada tahtanya itu ya, pada tahtanya. Ini penting kita lihat saudara. Ya, menunjukkan pada tahtanya. Ya. Ya, dengan menunjukkan pada tahtanya itu ya. Jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini ya karena Kristus adalah pengantara orang percaya, maka mereka dapat mendekat kepada Allah dan melakukan dengan penuh keyakinan. Jadi Yesus telah diasumsikan, dikatakan memiliki posisi berotoritas di sebelah kanan Bapa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi memang sangat kalau saya mau bilang Paulus ya, Paulus ini sangat menempatkan Allah itu dalam posisi yang sangat luar biasa. Nah, lalu orang percaya Yahudi diingatkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, berbeda dengan ilah-ilah yang mati. Nah, ini tadi dari kutipan-kutipan di Mazmur ini yang biasa sudah mereka tahu. Ya, makanya dikutip kutipan PL ini untuk menunjukkan bahwa mereka, nenek moyang mereka dulu seperti ini gitu ya. Nah, lalu penulis mendorong mereka untuk tidak kembali ke sistem yang mati, tetapi melayani Allah yang hidup. Nah, ini yang ditekankan ya, supaya istilahnya kamu itu sudah diselamatkan, kamu itu sudah mengenali Yesus, kamu itu tahu tentang juru selamat itu, seharusnya mereka harus melayani Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan adalah penggunaan api sebagai figur Allah. Ya, penggunaan api sebagai figur Allah melambangkan penghakiman Allah. Jadi hal ini berhubungan dengan tema Ibrani dalam memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan Allah yang hidup. Jadi mereka akan mengalami disiplin, penghukuman Allah apabila mereka kembali ke Judaisme. Ya, jadi samalah. Ya, makanya sampai sekarang ya, kalau nggak salah sampai sekarang itu Bapak Ibu ya, kalau kita berdebat dengan orang-orang tertentu ya dari gereja-gereja gereja-gereja Lutheran itu ya, kalau kita berdebat dengan mereka tuh sangat berpegang loh kepada Taurat itu. Jadi sampai Taurat itu ya harus dibacakan juga, harus diingatkan dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena memang itu salah satu ciri khas ya dari teologi dari gereja-gereja itu yang harus kita lihat bersama-sama. Ya. Lalu kitab ini ditutup dengan menyebut Allah sebagai damai. Ya, damai di sini ya, dan ya karena mereka posisinya sedang dianiaya. Nah, wahyunya, pernyataan tentang wahyu Allah adalah melalui putranya. Nah, ini melalui putranya ya. Di PL setahap demi setahap dan dengan berbagai cara katanya. Itu di PL. Tetapi klimaksnya kalau kita lihat di sana, ya tetapi klimaksnya dari wahyunya adalah dalam pribadi putranya. Nah, itu yang dibilang nanti kalau Bapak Ibu membaca di Wahyu pasal 1 itu ayat 1-3 itu jelas sekali. Jadi Allah berbicara dulu dengan siapa dan sekarang dia berbicara melalui siapa. Ya. Jadi wahyu tentang Allah yang tidak bisa tidak hebat, Allah yang bisa tidak hebat lagi. Ya, tentang Allah yang tidak bisa hebat lagi selain dari wahyu yang telah datang melalui Kristus. Ya. Lalu sebagai saksi dari wahyu dalam Kristus dikatakan Allah mempertunjukkan mujizat-mujizat melalui tangan para saksinya. Para rasul yang menyaksikan keselamatan akbar di dalam Kristus. Perlu diperhatikan bahwa penulis Ibrani menempatkan dirinya sendiri di luar masa mujizat. Nah, ini luar biasa itu ya. Hal itu menunjukkan bahwa generasi terdahulu yang menyaksikan mujizat-mujizat itu. Nah, ini juga ya, orang-orang Ibrani itu sangat senang ya dengan mujizat itu, dan Allah dipertunjukkan juga kepada mereka itu sebagai Allah yang melakukan mujizat. Oke. Lalu kebesaran anugerah Allah terlihat katanya. Karena melaluinya Kristus mati bagi semua orang. Ya, Kristus mati bagi semua orang. Oleh karena itu penting bagi mereka untuk apa? Mengaplikasikan anugerah Allah yang telah dimanifestasikan melalui siapa? Melalui Kristus. Nah, itu dia. Jadi di sini yang kita melihat ya, selalu penulis Ibrani itu
apapun yang dibicarakan sentralnya selalu kepada Kristus. Makanya kristologi keunggulan Kristus itu sangat ditekankan dalam kitab ini. Oke, sama penghakiman ditekankan di kitab Ibrani. Karena adanya bahaya orang Kristen Ibrani berbalik kepada Judaisme. Makanya ada penghakiman. Ya, kalau kita belajar di tafsir itu ada selalu ancaman ya. Ancaman, ada doa, di balik ancaman ada dorongan supaya mereka sungguh-sungguh bertekun ya, sungguh-sungguh bertekun. Nah, oleh karena itu mereka diingatkan untuk tidak tersandung di bawah kaki putra Allah melalui siapa mereka telah dikuduskan, karena Allah akan menghakimi mereka karena meremehkan darah Kristus. Nah, ini catatan juga yang ditunjukkan ya. Jadi apabila Allah harus menghakimi mereka, hal itu merupakan suatu tindakan disiplin. Suatu indikasi bahwa ia menghadapi mereka dalam apa? Relasi Bapa dan Putra. Oleh karena Allah pada akhirnya akan menghakimi semua orang, maka orang percaya Ibrani tidak boleh menolak peringatan ini. Mereka yang tetap setia akan diberi upah. Jadi ini ya, ini tekanan yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat. Nah, masalah Kristus, kristologi terlihat jelas, merupakan tema utama di Ibrani. Dalam perkembangan kitab ini, penulis memperlihatkan superioritas Kristus sebagai apa? Nabi. Nah, ini dia, ini superioritasnya sebagai nabi. Ya, dia lebih unggul dari nabi-nabi yang lain. Nah, superioritasnya terhadap apa? Malaikat juga. Ya, dia lebih unggul dari malaikat. Termasuk dari Musa dan juga dari Harun. Dia jauh lebih unggul, lebih super, lebih hebat ya dari mereka-mereka ini. Lalu penekanan kristologis adalah penting pada saat mempertimbangkan ini dia siapa pembacanya. Jadi orang Kristen Ibrani sedang dianiaya karena iman mereka dan mereka berpikir untuk beralih ke Yudaisme. Nah, penulis Ibrani memperlihatkan kepada mereka kebodohan dari tindakan itu dengan cara mengingatkan mereka bahwa dengan melakukan hal itu mereka akan beralih pada sistem yang lebih rendah. Jadi maksudnya gini, kalau mereka sampai balik lagi kepada Taurat itu atau kepada semua ritual yang ada dalam perjanjian lama itu, sebenarnya mereka itu malah sudah lebih rendah karena posisi mereka dengan percaya kepada Yesus itu mereka sudah ditempatkan di posisi yang sangat tinggi. Ya, sebab sebenarnya mereka telah diberi wahyu yang lebih tinggi di dalam Kristus. Jadi penulis Ibrani memperlihatkan berbagai segi dari Kristus untuk mendemonstrasikan keunggulannya. Nah, yang pertama yang didemonstrasikan masalah apa? Sebutan. Ya, sebutan Kristus. Itu artinya yang diurapi digunakan di dalam seluruh surat. Nah, ini yang saya selalu kalau saya berdoa di dalam Kristus Tuhan, saya selalu menyebutkan seperti itu, Kristus Tuhan. Jadi yang diurapi itu adalah Tuhan. Ya, yang diurapi. Jadi Kristus itu adalah yang diurapi, yang adalah Tuhan itu. Ya, digunakan di seluruh surat-surat itu ya. Nah, ini istilah yang diurapi ya, pasal 36, pasal ayat 14, pasal 5 ayat 5, ini semua ini. Kalau Bapak Ibu baca nanti, ini semua merujuk kepada sebutan Kristus yang diurapi itu. Nah, hal itu merupakan suatu peringatan bahwa yang diurapi Mesias sebagai seorang raja telah datang. Nah, dalam pasal yang berbicara tentang kemah suci yang lebih baik, pasal 9, penulis menggunakan nama itu 4 kali. Nah, ini harus kita ingat ini ya. Penulis menggunakan nama itu 4 kali. Mesias sebagai imam besar telah masuk ke surga. Bukan hanya sekedar kemah suci di dunia yang hanya sebuah bayangan dari yang sebenarnya di surga. Mesias telah menawarkan darahnya sendiri untuk memberikan penyucian yang sempurna. Mesias menanggung dosa sekali tetapi akan tampil kedua kalinya untuk keselamatan. Nah, ini yang dijelaskan ya dalam sebutannya. Lalu yang berikutnya nama kemanusiaannya. Ya. Nama kemanusiaannya, kalau kita melihat di sini Yesus menekankan bahwa dalam kemanusiaannya sebagai seorang imam besar manusia, ia telah mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh imam besar dari garis keturunan Lewi. Nah, apa yang nggak bisa dilakukan? Yaitu masalah mempersembahkan dirinya. Ya, coba saya mau mencoba membaca ayat-ayat ini supaya ini menjadi jelas buat kita. Ya, dalam Ibrani, ya kalau kita lihat bersama-sama Ibrani pasal 2, ya ayat 9. Di sana dikatakan, ya Ibrani 2 ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan ya dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, dimulai dengan ayat 9 itu ya. Lalu pasal 3 ayat 1, ya, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus,
yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Kristus, imam besar. Ada kata imam besar di sana yang kita akui. Lalu pasal 6 ayat yang ke-20, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi keimaman Yesus itu bukan dari Lewi, tapi dari Melkisedek. Ya, pasal 7 ayat 22. Ya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya, perjanjian yang lebih kuat itu adalah perjanjian yang berkaitan dengan itu dia tadi, keimaman Melkisedek itu. Lalu pasal 10 ayat 19. Ya, pasal 10 ayat 19. Ya, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi inilah hebatnya keimaman Yesus itu, bahwa dia membawa tubuhnya untuk masuk satu kali untuk selamanya itu. Ya. Pasal 12 ayat 2. Di sana dikatakan lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Nah, dan seterusnya. Nanti kalau Bapak Ibu membaca ini semuanya, kita bisa melihat bahwa Yesus itu ditekankan ya, ditempatkan di sini ya, dari nama kemanusiaannya itu dia ditempatkan bahwa dia itu tidak berasal dari garis keturunan Lewi itu. Tapi dia menjadi istimewa, dia menjadi luar biasa. Karena apa? Karena dia dari garis keturunan Melkisedek itu. Siapakah Melkisedek itu? Nah, nanti Bapak Ibu lihat di pasal 7 itu ada penjelasan di sana bahwa Melkisedek itu adalah coba kita lihat ya, supaya kita mengerti itu siapakah Melkisedek itu. Ya, Ibrani pasal 7. Ya, ini ada Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, yang pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, ini lihat nih indikasinya ya, Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi kalau saya selalu menyimpulkan Melkisedek itu siapa? Ya, Kristus prainkarnasi. Ya, jadi garis keturunan Melkisedek itu ya garis keturunan Yesus itu sendiri. Nah, ini dia. Jadi keimaman kita dari garis keturunan Yesus itu sendiri. Nah, itu yang harus kita catat bersama-sama. Ya. Nah, lalu apalagi saudara yang dikatakan sana, istilah putra digunakan untuk menekankan relasi yang lebih besar yang dimiliki Yesus dengan Bapa. Ini bicara putra, ini relasi. Makanya dia selalu dikatakan anak, ya, anak atau putra. Sang putra lebih besar dari malaikat karena ia adalah ahli waris, pencipta, pemelihara, dan representasi sejati dari Bapa. Nah, ini ya di pasal 1 ayat 2 itu ya. Dikatakan, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ini patronnya ya, anaknya selalu dikatakan. Ya, tapi anaknya ini tidak berarti Yesus itu lebih rendah seperti yang diyakini oleh para saksi Yehova itu. Jadi karena dikatakan ada istilah anak, seolah-olah Yesus itu lebih rendah dari Allah itu, dari Yahweh itu, ya tidak. Jadi itu setara, ya setara. Jadi hanya istilah yang dipakai di sini. Ya, jadi putra memiliki hak relasi dengan Bapa, pada akhirnya akan penguasa. Putra lebih besar dari Musa, ya, atau anak itu ya, ia memiliki otoritas atas umat Allah dan lebih besar dari hukum, tidak memiliki kelemahan dari imamat Lewi. Jadi dia nggak ada kelemahan. Ya. Pasal 7 ayat 28 itu bisa dikatakan ya, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya. Lalu Kristus juga ditunjuk sebagai imam besar yang permanen. Nah, ini dia permanen dia ya, yang telah menjadi korban pendamaian bagi dosa. Sebagai imam besar, ia mengidentifikasikan dirinya dengan manusia
namun ia tidak berdosa. Ia berada di hadirat Bapa, keimamannya berlangsung selamanya. Nah, ini luar biasanya. Jadi keimaman Yesus selamanya. Ya, makanya nanti kalau di suratannya Petrus itu dikatakan apa? Kita ini menjadi apa? Menjadi imamat rajani. Ya, imamat rajani. Jadi karena dia sekarang di sorga ya. Dia ada di sorga menjadi imam besar kita. Dia bersyafaat dan berdoa buat kita sebagai imam. Ya, lalu ia kudus tanpa dosa, tidak tercemar, terpisah dari orang berdosa, dan diangkat ke sorga. Pada akhirnya sebagai imam besar, ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini dia. Pekerjaan apa yang diselesaikan? Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Itu yang diselesaikannya. Jadi mengakhiri apa? Mengakhiri yang namanya peran dari kemah suci. Ya, jadi harus kita tahu ya, mengakhiri peran dari yang namanya kemah suci itu. Ya, karena kita tidak di kemah suci, saudara. Ya, kita tidak di kemah suci ya, tetapi kita ada di imam kita itu ada di sorga. Ya, jadi tidak di kemah suci. Ya. Oke. Nah, ini masalah keilahiannya. Keilahian Yesus ditentukan melalui nama yang diberikan kepadanya. Ya. Kalau kita melihat di Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai 10, penulis mengutip dari Mazmur ya, 45 ayat 6 sampai 8 dan 110 ayat 25. Tetapi dalam pendahuluan dari kutipan itu ia mengatakan, tetapi tentang putra ia berkata. Nah, kutipan yang disebutkan kemudian menunjukkan kepada putra. Jadi putra itu dinyatakan sebagai Allah. Anak itu dinyatakan sebagai Allah dan Tuhan. Nah, di pasal 1 ayat 3, keilahian Yesus dilihat melalui apa? Natur intrinsiknya dan keberadaannya sebagai cahaya dari kemuliaannya. Ya, ini bisa kita lihat di sana. Nah, sebagaimana biasanya sinar itu berhubungan dengan apa? Matahari. Dan yang satu tidak bisa ada. Jadi tanpa ada yang lainnya. Maka demikian pula Kristus menyatakan kemuliaan ilahi. Jadi mereka pada dasarnya adalah satu. Keduanya adalah Allah. Yesus merupakan presentasi yang sejati. Yunani karakter ya. Karakter dari natur. Dari natur Allah itu. Jadi kata itu berarti suatu ukiran atau tanda yang merupakan hasil dari alat pengukir. Seperti sebuah koin yang merefleksikan bahan metal. Dari mana koin itu dibuat. Demikian juga Yesus mencerminkan Bapa. Nah, di situ satunya ya. Tanpa ada perubahan. Nah, lalu penulis juga menjelaskan tentang keilahian Yesus melalui karyanya. Nah, ini karyanya. Yang merupakan pencipta masa. Dalam bahasa Yunani, aion itu ya. Aion. Ya, penerima dari segala yang ada. Ia pemelihara, dalam Yunani disebut peron. Ya, yang membawa segala sesuatu pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi, ini posisinya ya. Sebagai yang ilahi itu dia adalah pencipta. Ya, pencipta. Nah, manusia tak berdosa, dikatakan. Penulis Ibrani melakukan kesejatian dan tidak bercelaan dari kemanusiaan Yesus. Sehingga dapat menjadi korban yang sempurna bagi dosa. Sebagai seorang manusia, Yesus mengambil rupa darah dan daging untuk memperlihatkan apa? Kemanusiaan yang sejati. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pencobaan yang dialami oleh semua manusia. Sebagai manusia, Yesus mengalami penderitaan di tengah tangisan keras dan air mata. Dalam mengantisipasi apa? Salib. Ya, sebagai seorang manusia, ia tunduk pada Bapa. Tetapi Yesus yang adalah manusia sejati, ia adalah manusia yang tanpa dosa. Ia tidak dapat berdosa. Jadi memang habitatnya nggak berdosa. Ya, nggak berdosa. Yesus itu tidak berdosa. Tidak ada dosa dalam diri. Ya, keimaman. Yesus adalah paling tinggi karena ia adalah imam menurut aturan Melkisedek. Ya, tidak menurut keimaman Harun. Ya, keimamatan Kristus yang berdasarkan Melkisedek adalah superior. Ya, superior. Karena apa? Keimaman Kristus adalah baru dan lebih baik. Dia disebut superior. Superior itu dia. Karena baru dan lebih baik. Yang kedua, keimam ya. Dengan adanya Yesus habis dia. Ya, selesai. Lalu Kristus menjalankan keimamannya secara permanen juga. Makanya sampai sekarang dia menjadi imam besar kita. Imam besar agung. Ya, imam besar agung kita. Lalu keimaman Kristus berdasar pada suatu kebenaran yang lebih baik. Ya, perjanjian yang lebih baik. Yang dikatakan pasal 8 ayat 6 itu ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang dasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya. Pasal 6 ayat 13 juga menjelaskan itu. Kalau sudah lihat, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi meskipun penulis Ibrani berbicara tentang doktrin lain, namun sangat jelas bahwa fokus teologinya adalah
kristologikal. Ya, kristologi ya. Fokus teologinya. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Meskipun doktrin Roh Kudus tidak dibahas di sini, ya, tapi bisa kita lihat di sini. Misalnya tanda karunia diperlihatkan melalui apa? Kedaulatan, ya, kehendak Roh Kudus, ya, pasal 2 ayat 4 itu. Lalu Roh Kudus merupakan penulis dari kitab suci. Nah, ini harus diingat nih ya. Ya, lalu keselamatan menjadikan seseorang mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Ya, keselamatan itu. Lalu menolak keselamatan melalui Kristus adalah melawan Roh Kudus. Pasal 10 nih, ini penting saudara. Ya, pasal 10 ayat 29 di sana dikatakan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia itu. Jadi roh kasih karunia itu adalah Roh Kudus itu. Oke, sekarang masalah dosa. Apa yang dibicarakan dosa? Doktrin dosa dalam Ibrani merupakan apa? Hal yang fundamental. Karena tema Ibrani adalah peringatan bagi orang Ibrani Kristen untuk tidak berbalik kepada Judaisme. Jadi oleh karena itu berarti berdosa kepada Kristus. Ya, jadi oleh karena itu kalau ada yang apa namanya yang kembali kepada pengajaran Judaisme itu berarti dia berdosa kepada Kristus. Jadi dia tidak boleh, ya siapapun kita tidak boleh menambahkan sesuatu kepada kasih karunia yang sudah dikerjakan dalam Kristus itu. Jadi siapa yang menambahkan hal-hal yang istilahnya hal-hal yang sangat prinsip untuk itu, nah itu sama dengan apa namanya? Kita menghina, ya menghina dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi di pasal 6 ayat 4 adalah suatu peringatan keras yang mengatakan kepada orang Kristen, ya kepada orang Ibrani Kristen bahwa apabila mereka yang sudah diterangi dan telah menjadi bagian dari keselamatan dan kemudian murtad, ini katanya harus lihat kata murtad, maka tidak mungkin bagi mereka untuk kembali bertobat dan dipulihkan. Kalau ada ya, kalau ada. Tapi pada waktu ini ditulis belum ada. Belum ada. Karena ini adalah sebuah peringatan. Jadi kalau sampai ada katanya, wah nggak mungkin dipulihkan lagi. Jadi Allah mengindikasikan bahwa ia akan mengafirmasi mereka sebagai bayi rohani apabila mereka kembali ke Judaisme. Tidak akan ada restorasi bagi mereka. Demikian pula peringatan keras diberikan di pasal 10 ayat 26 sampai 30 itu. Ya, 26 sampai dengan 30 dikatakan apa di sana? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya. Nah, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai ada yang apa namanya, yang kembali, ya yang tidak, yang murtad, ya nggak mungkin dibarui, ya. Oke, jadi penulis memperingati orang Ibrani untuk tidak mengesahkan hati mereka, ya mengeraskan hati mereka, ya dan mendorong mereka untuk mengejar kekudusan dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Nah ini penting ya saudara ya. Jadi kalau kita juga sama ini sebenarnya dorongannya, jadi jangan sampai menyia-nyiakan anugerah Allah. Ya. Lalu ia mengingatkan mereka kepada Musa yang telah menolak kenikmatan sementara atas dosa dan memilih untuk bertahan dalam penderitaan dan kesukaran. Orang Ibrani Kristen perlu melakukan penolakan seperti itu terhadap dosa, kemunduran dan mengejar kekudusan. Meskipun mereka harus apa? Menderita. Jadi dosa ketidakpercayaan, tidak beriman adalah akar dari masalah mereka. Penulis menantang mereka untuk mengesampingkan dosa ketidakpercayaan yang mengikat mereka dan sebaliknya memandang kepada Yesus. Mendahului iman mereka yang telah menyelesaikan hal yang ada di hadapannya. Oke, masalah keselamatan sekarang, teologi keselamatannya dalam mengkontraskan Kristus dengan malaikat. Ya, penulis menjelaskan bahwa fungsi dari malaikat adalah untuk menjadi penolong bagi mereka yang telah mewarisi keselamatan. Ya, jadi bukan malaikat itu nggak bisa menyelamatkan ya, tidak bisa menyelamatkan. Tapi fungsi malaikat itu dikatakan sebagai penolong bagi kita. Ya, jadi tambahan bagi tema Ibrani adalah nasihat dalam ayat 2 pasal 2 ayat 3, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar ini. Jadi nggak akan luput katanya ya. Pernyataan ini mengimplikasikan Kristus lebih tinggi dari persembahan korban DPL, di mana di dalamnya ia menyediakan keselamatan yang sempurna melalui korban pendamaiannya. Jadi kecenderungan kemunduran orang Ibrani Kristen pada
Judaisme menjadi target dari peringatan itu. Jadi begitu besar, menekankan bahwa satu kali dan seterusnya, dan untuk seterusnya, yang kematian dari Kristus menjamin keselamatan. Jadi Kristus yang menjadi jaminan keselamatan itu. Ya, oke. Lalu provisi superioritas Kristus dalam keselamatan terlihat dalam apa? Ia mengalami kematian bagi semua orang. Dan melalui kematiannya ia membawa banyak anak-anak pada kemuliaan. Jadi fakta bahwa keselamatan dari Yesus dapat membawa banyak anak pada kemuliaan menekankan finalitas dan jaminan dari hal itu. Jadi penulis kemudian menekankan ketaatan dan ketundukan penuh dari Kristus pada kehendak Bapa. Melalui apa? Melalui ketaatannya yang sempurna, Kristus telah menjadi sumber keselamatan yang kekal. Orang percaya Ibrani butuh untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang signifikan, tetapi mereka bodoh dan perlu diajar doktrin-doktrin dasar dari iman. Jadi sebenarnya yang paling dipersoalkan itu dalam kitab Ibrani ini adalah masalah keselamatan itu. Ya, jadi mereka tidak meyakini sepenuhnya keselamatan itu ya, keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus itu, dan itulah yang menjadi masalah ya, masalah bagi orang-orang Ibrani atau bagi pembaca-pembaca Ibrani ini, sehingga kita bisa melihat bahwa penulis Ibrani ini menekankan superioritas daripada Kristus di dalam segala sesuatunya. Sampai di sini untuk Ibrani, silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo Pak, tanya lagi Pak. Ya, silakan. Ya Pak, nih saya agak bingung dengan surat Ibrani ini Pak ya. Jadi Ibrani ini kan ditulis karena banyak orang Judaisme yang Kristen Ibrani yang murtad karena mereka nggak tahan karena penyiksaan pasukan Romawi gitu Pak ya. Nah, dasar mereka mengikut Kristus karena mereka kan percaya pasti Pak tentang mereka mengikut Kristus karena kematian dan kebangkitan Yesus memberi keselamatan kepada mereka. Jadi mereka tidak perlu mengikuti hukum Taurat lagi gitu loh. Nah, pasti kan mereka sudah mengerti itu gitu loh. Nah, saya bingungnya kok kenapa penulis Ibrani ini menuliskan tentang kristologi gitu loh, yang seharusnya mereka kan sudah dewasa secara rohani gitu loh. Tentunya kan kalau mereka sudah yang tadinya Yahudi terus mengikut Kristus, artinya kan mereka sudah sudah tahu gitu loh kedudukan Allah itu siapa. Kenapa mesti harus dijelaskan lagi gitu loh? Sepertinya mereka masih bingung gitu loh antara Kristus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus ini gitu loh Pak. Gitu. Seharusnya kan penulis Ibrani kan menulis sesuatu yang menguatkan iman mereka begitu loh. Kayak misalnya bertahanlah karena setelah kematianmu nanti kamu akan menerima mahkota ini gitu. Jadi kok kenapa penulis Ibrani menjelaskan kristologi gitu loh Pak yang ibaratnya dasar banget gitu loh Pak. Ya, karena memang kan orang Ibrani kan sebenarnya tidak dewasa. Siapa bilang mereka dewasa? Justru karena mereka kembali kepada ajaran Judaisme itulah menandakan mereka tidak dewasa. Nah, makanya Paulus itu jadi Paulus saya bilang ya. Ya, tapi karena saya memegang penulisnya adalah Paulus, ya. Tapi kita konsisten dengan istilah penulis Ibrani. Jadi makanya penulis Ibrani itu sangat menekankan dalam bagian ini bahwa ya kamu itu sebenarnya nggak dewasa. Karena kamu balik kepada Judaisme, kepada Tauratmu, kepada keyakinanmu. Makanya kan semua sangat detail ditunjukkan di sana bahwa Kristus itu atau kristologi itu atau Yesus itu jauh lebih unggul sebenarnya dari Musa pun dia lebih unggul katanya gitu. Karena memang nggak dewasa Pak Andre. Jadi dia nggak dewasa sebenarnya. Jadi justru makanya kan kalau kita belajar di tafsir itu Pak, di tafsir itu kan selalu dikatakan kalau penulis Ibrani itu kan selalu gini cara nulisnya. Dia jelaskan doktrin, ya kan? Dia sampaikan doktrin, dia beri ancaman atau peringatan. Setelah ada peringatan, dia berikan lagi dorongan. Nah itu kan baik itu Pak. Ya kan, baik sekali kan? Jadi ada doktrin yang Pak Andre bilang tadi yang sangat mendasar sekali. Dia jelaskan bagaimana keunggulan Kristus itu. Lalu dia beri peringatan, ancaman. Kalau kamu masih tetap seperti ini, katanya gitu, kamu akan mengalami seperti ini. Tapi dia berikan dorongan juga Pak. Ya, kalau kita belajar di tafsir itu kan kita ketemu yang seperti itu ya, karena itu tugas kita di tafsir untuk menemukan kata-kata kunci yang seperti itu. Nah, jadi dengan demikian saya melihat sebenarnya justru orang-orang pembaca kitab Ibrani sebenarnya bukan orang dewasa. Orang yang memang tidak memahami doktrin itu dengan baik. Ya, doktrin itu dengan baik. Sama dengan sekarang loh Pak. Ini maaf ya, saya nggak tahu Bapak Ibu penganutnya apa enggak ya, tapi saya minta maaf ini kalau
Bapak Ibu meyakini itu. Ya sama dengan sekarang kan Pak. Orang itu banyak loh. Masuk ada beberapa teman saya yang sangat menekankan kembali kepada hal-hal yang di perjanjian lama itu. Sehingga kan ada satu kelompok yang membuat ibadah ya, misalnya ibadah perayaan-perayaan Israel itu seperti diperingati kembali gitu. Di Indonesia ini nih, kalau Yahudi ya silakan aja gitu ya. Tapi misalnya hari raya apa gitu ya, hari raya apa dia peringati gitu. Jadi mereka punya kelompok persekutuan, dia peringati yang seperti itu. Nah, bagi saya itu sangat membingungkan. Ya, karena bagi saya secara pribadi semua itu hari raya itu kan sudah digenapi dalam apa? Hari raya kebangkitan Yesus itu, di hari kebangkitan Yesus itu. Ya, dalam kebangkitan Yesus itu kan semua sudah digenapi di sana. Tapi ada kalau Pak Andre nanti dan teman-teman bisa melihat ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya, gerakan-gerakan yang disebut dengan yang mengatakan bahwa akar kita adalah dari Yahudi. Jadi karena akar kita dari Yahudi katanya, maka kita ini nggak orang Kristen tuh banyak salahnya katanya. Jadi kita ini yang banyak salah. Padahal kita sama-sama Kristen kan bingung kita Pak. Ya kan bingung kita kan. Kita kan sama-sama Kristen. Tapi karena akarnya mereka dari Yahudi, jadi kita jadi banyak salahnya. Teologianya kita juga jadi banyak salah katanya. Ya kan? Apalagi kalau mereka ketemu dengan teologinya Paulus tuh, mereka sangat senang sekali. Karena Paulus tuh sangat banyak bermain dengan perjanjian lama. Dengan kutipan-kutipan dalam perjanjian lama itu. Ya. Tapi apapun itu ya, itulah gereja ya. Pengajaran-pengajaran gereja itu kan bertumbuh Pak. Dewasa juga. Ya, pengajaran-pengajaran gereja itu juga sangat banyak juga. Nah, dan aliran-aliran juga sangat banyak juga ya. Mau nggak mau harus tetap diwaspadai. Jangan sampai yang seperti itu merusak pemahaman kita. Ya, merusak pemahaman kita. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Berarti Melkisedek ini dia bukan raja yang punya kerajaan kayak Assyria apa begitu, tapi dia malaikat itu sebenarnya gitu Pak ya. Iya. Jadi itu yang saya bilang tadi Pak. Kristus kalau di PL itu kan selalu ada malaikat datang mengambil rupa manusia itu loh Pak. Yeah. Kayak yang peristiwa di Lot misalnya, waktu itu mengembalikan kan laki-laki, ya malaikat mengambil rupa laki-laki gitu datang ke situ itu misalnya. Ya, jadi menurut saya malaikat Melkisedek itu kira-kira kayak gitu karena itu Kristus prainkarnasi Pak. Ya, karena Kristus prainkarnasi jadi akhirnya dia datang, Abraham kasih perpuluhan sama dia. Tapi luar biasa juga ya. Tuhan tuh menunjukkan loh. Tuhan tuh sudah membuat indikasi bahwa ini loh keimaman yang benar gitu. Ya, tapi di satu sisi Tuhan juga bikin juga Taurat Lewi itu. Ya, Lewi itu karena itu tadi. Tuhan itu kan sangat mengasihi umat itu, sangat mengasihi bangsa itu sehingga semua yang baik untuk bangsa itu Tuhan persiapkan. Ya kan? Soalnya gelarnya sama dengan Yesus Pak ya, Raja Damai ya Pak ya. Ya, jadi, Raja Salem ya, Raja Salem. Raja Salem ya, Raja Damai. Raja Damai. Ya. Jadi tujuannya dia Raja Shalom sebenarnya Pak, kalau diterjemahkan dalam dari kitab Ibrani itu dia Raja Shalom. Ya. Gimana Pak? Jadi tujuannya Melkisedek turun itu hanya khusus untuk memberkati Abraham aja toh? Betul. Karena kan kita nggak tahu dari mana dia. Datang kan tiba-tiba Abraham kasih perpuluhan sama dia. Abraham habis perang kan, dia memenangkan perang, dia kasih perpuluhan sama itu. Karena saat itu tidak ada yang lebih tinggi dari Abraham Pak ya. Secara rohani maksudnya kan Abraham digambarkan orang yang tak bercela di mata Tuhan kan, orang yang saleh. Ya, karena dia adalah orang pilihan Tuhan itu yang sedang diberi yang sedang bersama dengan Tuhan juga ya memang sangat istimewa Abraham ini. Ya, dan Abraham ini juga kan harus belajar menyembah Tuhan juga kan. Nah, jadi salah satu model penyembahan yang diberikan itu ya dengan mengembalikan perpuluhan itu Pak, memberikan 10/10 dari hasil perang itu kepada Melkisedek itu. Karena memang waktu Abraham itu kan belum ada aturan kan Pak yang mengatur relasi dengan Tuhan kan. Ya. Tapi gambaran-gambaran tentang itu sudah ada, termasuk mempersembahkan Ishak itu juga kan. Persembahkanlah Ishak katanya. Ya. Jadi kita lihat itu kan seolah-olah kan benar-benar Abraham mentaati itu. Karena memang kan tidak ada aturan bawalah binatang, nggak ada kan Pak, gitu loh. Tapi ya memang benar-benar Tuhan minta Ishaknya yang Tuhan minta. Jadi waktu Tuhan datang ke sana juga, datang kepada Abraham malam itu, ya saya minta Ishak itu gitu loh. Nah Abraham mentaati itu, dia bawa Ishak itu. Ya sekalipun Tuhan ganti dengan binatang itu juga, dan itu gambaran kepada perjanjian lama juga kan. Ya gambaran kepada perjanjian lama bahwa korban kita itu
akan diselesaikan dengan binatang itu. Nanti itu yang dikutip oleh teman-teman kita bahwa dalam apa namanya hari raya mereka yang disebut dengan hari raya kurban itu kan dari kisah itu juga ya, dari kisah itu. Tapi hanya mereka menggunakan Ismail di situ ya, bukan Ishak ya, bukan Ishak, Oh, Idul Ismail. Adha itu Pak ya? Ya, Idul Adha itu betul. Oh. Idul Adha itu Ya, hampir makasih, sama, Pak. akarnya kan kita sama Pak ya, akarnya kita kan sama, hanya perbedaannya itu aja di situ. Kita percaya Ishak, dia percaya Ismail. Ya, tapi wajar aja percaya Ismail kan, karena itu kan Mesir Pak. Kan siapa itu Hagar itu kan Siti Hagar itu kan memang kan dari Mesir itu kan, dan mereka banyak percaya juga akar-akar agama mereka kan dari Mesir juga Pak. Ya, dari Mesir itu. Jadi bagi saya tidak ada masalah itu kalau dia percaya kepada itu Ismail gitu loh. Jadi cara pandang lah, semua kan cara pandang Pak. Ya, cara pandang untuk melihat. Ya, sebenarnya gini, kalau seandainya titik-titik ini ya bisa ditemukan dengan baik, lalu kita berkomunikasi dengan baik, sebenarnya nggak harus ribut. Ya, nggak harus ribut kan. Ya, sampai yang di YouTube tadi saya dengar ya, yang dibilang Indonesia harus dibubarkan gitu. Nah, itu kan nggak harus ribut sebenarnya. Kalau kita bisa memahami segala sesuatu dengan baik. Tapi memang karena sudah ada tujuan-tujuan tertentu biasanya kan, itu yang membuat orang itu jadi nggak bisa duduk. Ya. Jadi bersyukur juga kita bahwa memang kita ini apa namanya dengan Alkitab itu yang memang bagus. Hanya memang kadang gini, kehidupan Kristen itu kalau terakhir-terakhir ini saya lihat Pak ya, kehidupan Kristen itu yang seringkali jadi batu sandungan bagi mereka. Ya, jadi sebenarnya kita harus benar-benar kusuk juga sebenarnya Pak. Jadi jangan menampilkan gaya hidup yang bebas itu gitu loh. Ini kadang-kadang kan konsep keselamatan bebas itu kadang-kadang membuat kita itu nggak peduli gitu. Ya, jadi sebenarnya kita harus kusuk juga sebenarnya. Kusuk dalam arti menunjukkan juga bahwa kita ini adalah orang yang sangat rohani juga gitu. Kalau kita orang Kristen kan berkata, ngapain nampilkan kehidupan rohani? Justru gua kayak gini kan saya lebih gampang menjangkau orang lain. Iya benar sih, tapi itu jadi sandungan buat mereka. Itu yang kadang-kadang mereka nggak percaya kan. Jadi misalnya contohnya kita nyanyi di lingkungan, udah tahu itu rame gitu, kita kencang-kencang gitu, musiknya pak gitu. Itu sandungan juga itu. Ya, jadi halus saja, halus ya, supaya jadi berkat buat mereka. Ya harus kita dewasa ini dalam dunia kontemporer ini, kita yang di dunia yang sangat maju ya, dunia media yang sangat maju ini, justru kita harus banyak mencari titik temu Pak. Ya jangan cari, kalau saya selalu bilang jangan cari perbedaan, cari mana titik persamaannya. Titik masuknya mana. Makanya mungkin sekalipun buku itu nggak terlalu saya suka ya, bukunya orang Satya Wacana, Pak siapa itu, yang dibilang Yesus titik temu dan titik tengkar. Menarik itu kalau Bapak Ibu dapat bukunya baca ya. Ya Yesus itu katanya titik temu dan titik tengkar. Ya Pak Bambang atau siapa ya penulisnya lupa ya. Ya memang saya banyak kurang setuju dengan prinsip-prinsipnya, tapi kalau dilihat dari sudut misinya benar juga yang dia bilang bahwa Yesus itu titik temu. Satu sisi kalau kita bisa pakai bahwa kristologi itu menjadi titik temu bagus juga, tapi kadang-kadang jadi titik tengkar juga yang membuat kita jadi berantem kan. Ada bukunya di sini, terlalu banyak buku, terlalu banyak barang, jadi tertutup ya. Ya, jadi Yesus itu titik temu dan titik tengkar. Ya, saya waktu ambil S3 itu salah satu buku ya. Waktu belajar kristologi kontemporer, buku itu wajib dibaca waktu itu. Ya, wajib dibaca dan wajib dipresentasikan. Ya, luar biasa itu buku itu. Ya, Bapak Ibu ini kan kuliahnya hampir semi-semi S3. Ya, hampir semi-semi S3 ini model kuliahnya, S2, S3 ini modelnya ya. Kalau dengan model tugas yang diberikan dosen, pemahaman yang begitu cepat, itu kan sebenarnya udah dilatih. Tapi namanya eksekutif ya kayak gitu ya. Ya kan nggak reguler kita bilang. Kalau reguler kan didandani, dilus-lus, dimarah-marahin, ya kan. Kalau Bapak Ibu kan, saya kan nggak pernah marah-marahin kan, karena ya itu tadi udah eksekutif. Eksekutif mana bisa kita marah-marahin kan? Ya. Ya tapi kalau reguler bisa kita marah-marahin. Ya, tapi eksekutif itu nggak bisa kita marah-marahin loh. Ya karena dia udah punya profesi, latar belakang gitu. Sulit bagi kita memarah-marahin. Ya. Tapi kalau reguler yang masuk kuliah di kelas reguler itu ya, wah itu dia. Orang Batak bilang harus dianju. Ya, tapi kadang-kadang bukan dianju ya, kadang-kadang kalau udah nggak mau dengar ditendang juga gitu ya. Kalau udah sulit sulit didandani ya udah. Ya kita mau nggak mau harus ada sedikit agak keras gitu loh. Ya, dandanannya. Ya. Mereka itu kadang-kadang gitu, kadang-kadang banyak ribut sama saya juga, tapi mereka tetap bersahabat sama saya, lucu juga. Mereka nggak pernah benci sama saya.
Padahal saya marah-marah, saya bentak-bentak kadang-kadang gitu. Tapi tetap aja sayang aja sama saya gitu. Itu luar biasanya mereka sama saya itu. Karena mereka tahu bahwa yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang membangun mereka. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Masih ada dikit lagi nih waktu kita. Pak, ini mau bertanya, Pak. Ya, Pak Binsar silakan. Saya dulu, Pak ya. Ya, mari Pak Binsar. Iya, baik. Terkait tadi, Pak, artinya yang murtad ya. Jadi memang tadi di Ibrani menulis bahwa mereka yang murtad tidak ada lagi pengampunan atau keselamatan bagi mereka yang meninggalkan Tuhan. Jadi yang mau saya tanya ini, Pak, apakah memang itu berlaku misalnya dia lahir Kristen, tetapi di tengah perjalanan dia murtad, ya, murtad meninggalkan iman Kristen yang sebelumnya memang belum lahir baru. Apakah dalam konteks ini apa tadi Pak, keselamatan tadi masih berlakukah bagi dia, atau kemudian seperti firman tadi Pak? Nah, dalam konteks ini dia Kristen dari kecil, kemudian dia masuk Islam. Nah, apakah dia bisa lagi menerima keselamatan karena sebelumnya dia belum lahir baru, makanya dia memutuskan untuk Islam. Nah, ya, kalau yang kayak gitu Pak Binsar, dia pindah agama. Ya. Apakah keselamatan masih berlaku gitu Pak? Nanti misalnya dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia kan nggak selamat. Kan dia memang dari Kristen pun dia belum selamat karena dia belum lahir baru. Jadi kalaupun dia pindah agama ya biasa-biasa aja. Ya silakan diinjili lagi sampai dia lahir baru. Oke, masih ada peluang Pak ya untuk lahir baru kembali ya Pak? Iya. Oke, baik. Iya Pak, makasih Pak. Jemaat saya ada juga kayak gitu Pak. Jemaat saya ada seperti itu. Jadi 2 kali dia kawin Muslim. Nah, yang terakhir sekarang pisah. Kemarin ini anaknya mau CD. Saya bilang, suruh mamamu balik lagi. Suruh ketemu Pak Hermon. Gitu. Karena maksud saya kalau dia ketemu saya akan injili dia. Gitu. Jadi kemungkinan selama ini kan dia belum pernah mendengarkan Injil itu Pak. Sehingga sampai 2 kali dia kawin sama Sunda, terakhir kawin lagi sama Arab atau apa itu, keturunan apa itu dia kawin. 2 kali pokoknya. Dan sekarang pisah lagi. Ya pisah lagi. Nah anaknya sih udah dokter sih anaknya. Udah dokter. Lagi koas ya. Anaknya kedokteran lah. Kan akan jadi dokter kalau udah habis koas kan dokter ya. Ya jadi dia lagi koas. Lalu dia CD nanti hari tanggal 19 Desember CD di gereja. Ya, saya bilang, panggil mamamu, bilang sama saya, bilang Pak Hermon pendeta di gereja sekarang. Ya, jadi suruh balik ketemu saya gitu. Nah, maksud saya kalau ketemu saya ya pasti saya injili Pak. Sampai dia terima Yesus, sampai dia lahir baru, sampai dia menyadari ya hal-hal yang dia buat yang pindah-pindah tadi itu Pak. Ya, yang pindah-pindah tadi. Ya. Jadi memang itu tugas kita. Jadi jangan Bapak tadi kan Pak Binsar mungkin nggak masuk di awal. Ya, jadi jangan pernah pusing dengan istilah Kristen, kedudukan, dia pendeta, dia guru sekolah minggu, dia apa, ya. Kalau ada orang yang kelihatan seperti murtad, tanda petik ya, murtad tanda petik, kita harus mengevaluasi benar-benar. Ini orang ini lahir baru apa enggak? Ya, kalau kita lahir baru, golok pun di leher kita kan kita nggak akan murtad tuh. Ya, coba Pak Binsar sekarang, saya kasih golok. Kamu menyangkal apa enggak? Pak Binsar kalau lahir baru benar, Pak Binsar akan bilang, enggak, silakan bunuh saya, kan gitu. Daripada saya meninggalkan Yesus, kan gitu. Ya, itu prinsip-prinsip orang lahir baru. Nah, itu prinsip-prinsip orang lahir baru. Tapi kalau orang enggak lahir baru, ya itu tadi. Ya. Saya baru tahu juga kan, Syahrir ya. Ternyata itu juga kan istrinya kan Kristen itu. Ya, tapi ya mereka bisa hidup 2 agama itu. Ya, 2 agama. Ya, saya bingung juga ya yang kayak gitu ya. Itu memang zaman dulu mungkin bisa itu. Ya, Dr. Syahrir itu ya. Dr. Syahrir itu istrinya itu Kristen. Ya, tapi mereka hidup 2 agama. Bisa seperti itu. Karena itu bicara agama saja kan. Nggak bicara iman. Kalau udah bicara iman lain Pak ceritanya. Ya, lain ceritanya kalau udah bicara iman. Ya, iman Kristen yang sesungguhnya itu udah lain ceritanya. Oke, Bapak Ibu. Ini kayaknya nggak bergerak semua. Pak, boleh tanya Pak sedikit Pak. Oh, oke. Mari Bu. Jadi bisa kita simpulkan Pak,
bahwa orang yang murtad itu pokoknya dia belum lahir baru gitu. Ya, belum lahir baru. Begitu ya, Pak. Iya. Makanya ibu sebagai ibu gembala hati-hati, lihat jemaatnya baik-baik, injili baik-baik supaya jangan ada yang murtad. Betul. Iya. Oke, Apalagi kalau makasih. orang Dulos dari orang Dulos dari Cipayung itu sangat kuat sekali dengan penginjilan. Apapun pasti pakai penginjilan kan. Gak ada cerita nggak penginjilan. Kalau orang-orang yang pernah berkantor di Dulos Cipayung itu sangat radikal tuh orang-orang. Ya, radikal untuk penginjilan itu gitu ya. Ya, penginjilan. Jadi saya seperti itu, Pak. Orang mau manten pun saya injili dulu. Mau bimbingan pranikah saya injili dulu. Ya kan? Lalu orang mau katekisasi saya injili dulu, Pak. Semua saya injili itu, yang katekisasi juga. Karena jangan sampai nanti dia mau CD, ya kan? Mau CD, dia main-main gaya Batak. Ya, yang penting CD gitu loh. Nah, itu kan bahaya itu. Ya, CD aja kayak gitu, itu kan bahaya. Ya, bahaya. Jadi makanya saya sangat cinta, sangat konsisten. Saya injili dulu. Ya, injili. 4 hukum rohani itu di kepala saya tuh nempel itu. 4 hukum rohani. Cepat kalau nginjili orang saya sangat cepat sekali. Kalau sementara gini, dulu pernah pelatihan di LPMI, saya undang orang LPMI, sementara mereka udah nggak pakai buku kuning itu loh. Ya, jadi mereka udah pakai tetap dasarnya buku kuning itu, tapi dalam bentuk model-model yang lain ya, model-model yang lain yang dibuat. Ya, jadi memang menarik juga itu. Ya, sekali-sekali mungkin kita suruh orang LPMI ngajar ya, kita bikin seminar penginjilan gitu ya, atau dia menginjil gitu, itu orang LPMI mengajar gitu ya. Itu menarik gitu. Teman-teman itu banyak teman saya ya, yang Batak, yang Pak siapa itu? Ya, yang Manjutak ya. Itu juga teman itu. Ya. Kapan aja saya kontak beliau pasti datang. Ya. Tidak susah. Pak Ari juga ada itu. Pak Ari itu juga kalau dikontak gampang gitu. Ya. Termasuk direktur sekarang Pak Wem. Ya, kalau kita kontak dia pasti bisa datang. Ya, saya sangat bersahabat dengan mereka di LPM. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Masih ada 5 menit lagi. Shalom Pak. Ya. Ya, mohon izin Pak. Ini masih dari kantor camat ini Pak. Ada sedikit mau saya tanyakan, mungkin agak dari mata kuliah. Mohon maaf juga saya belum bisa buka YouTube Pak tadi. Mohon maaf dulu Pak. Ya. Ada kebetulan ini ada anggota saya. Ya. Ini Islam. Pacarnya orang Kristen. Bisa juga ini Pak. Jadi mereka ingin datang ke rumah untuk sharing-sharing lah. Memang niatan nikah, tapi yang saya katakan coba dimatangkan dulu. Saya bilang sama si Polki ini, polisi laki-lakinya. Artinya saya minta petunjuk dulu dari Bapak. Saya masuknya dari mana untuk menginjili mereka seperti apa? Mohon saya dibantu dulu Pak sedikit. Ini yang perempuan apa yang laki yang silom? Yang perempuan Pak, perempuan. Oh, dia mau masuk mana? Mau masuk ikut kita atau masuk ikut sana? Yang laki? Mau masuk ke Kristen. Masalahnya ini si pacarnya ini kurang pandai memberikan satu penjelasan kali. Jadi ingin dengan saya datang gitu loh Pak. Oh ya, diinjili aja Pak, cerita tentang Yesus saja. Iya Pak, memang harus dari sana Pak. Tapi artinya saya coba kalau boleh Bapak bantu saya dulu. Dari buku mana dulu saya menjelaskan sama mereka gitu loh Pak. Ya, ini memang karena ini pribadi ya. Agak sulit dulu juga. Karena pendekatan itu kan macam-macam ya Pak Joslan ya. Jadi ya taruh aja dulu pendekatan yang persahabatan dulu ya. Sampai kepada nanti bisa masuk ke jantungnya. Oh gitu ya Pak ya. Ya, pendekatan aja dulu, bagaimana keseriusannya. Nah, misalnya si laki-laki bilang, ya kan kamu harus mau ikut dia. Nah, jadi kalau kamu ikut dia kan kamu harus tahu kepercayaannya dia juga gitu. Nah, sampai dia nanti terbuka ke situ, Pak. Ya Pak, jadi kalau selama ini kan mungkin mereka menganggap saya ini dekat dengan saya karena memang saya sering menasehati, memberikan nasihat, tapi jujur aja Pak, saya juga kan
kalau dari pendalaman yang Bapak buat itu kan kayaknya sudah sangat mendalam. Jujur aja saya juga di dalam hal penafsiran ini bagaimana menjelaskan sedetail mungkin seperti yang Bapak ini kan belum bisa, Pak. Jadi Ya. memang mereka mau datang konsultasi dengan saya dan memang saya menerima mereka datang gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi itu yang saya bilang, Pak. Bikin pendekatan keluarga dulu yang sangat akrab. Lalu laki-laki tetap harus harus ikut dia sampai nanti ada keterbukaan di situ, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Memang kalau saya sih Ya. di agama Kristen saya sudah Karena gini Pak Joslan, Ya, Pak. yang kayak gini nggak bisa diteorikan, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau kita juga bilang ancang-ancang teorinya kayak gini susah juga. Jadi kalau mendingan kalau kita duduk sama-sama, lalu kita cerita sama-sama, nah di situ ketahuan tuh nanti Pak celah-celahnya. Bapak berdoa aja. Kata kuncinya, pokoknya Roh Kudus dilibatkan, ya nanti Roh Kudus akan menuntun Bapak di situ. Ya, Pak. Ya, oke Pak. Baik. Ayo. Ada lagi, Bapak Ibu, Pak? Nanti rekamannya saya kirim ya. Ya, ini selesai. Izin bertanya, Pak. Oke, Priscila, silakan. Baik, saya ingin bertanya, Pak, kalau berbicara tentang pribadinya, tadi kan ada di halaman 43. Nah, yang kita ingat itu kan pasti Tritunggal gitu. Nah, terus Tritunggal itu kan kalau misalnya kita artikan ada 3 keberadaan dalam satu otoritas gitu ya, Pak. Nah, tadi di Ibrani 12 ayat 2 disebutkan bahwa Yesus telah diasumsikan memiliki posisi berotoritas di sebelah kanan Bapa. Nah, kalau misalnya dikatakan posisi berotoritas di sebelah kanan Bapa, pasti kan banyak orang yang mengira bahwa ada 2 posisi gitu ya, posisi Bapa dan posisi Yesus gitu. Kalau misalnya kaum awam gitu, bahkan kaum awam juga bisa punya pertanyaan, kalau Yesus di kanannya Bapa, yang di kiri siapa gitu. Itu kalau buat orang awam. Nah, jadi kesannya tuh kaum awam menilai bahwa ada lebih dari 2 Tuhan gitu, Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana kita harus menjawab pertanyaan itu, Pak? Apalagi tentang berotoritas di sebelah kanan. Karena menurut saya ini cukup tricky ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon bantuannya. Ya. Makasih, Pris. Jadi memang bicara Tritunggal itu sesuatu yang rumit. Kalau kita hanya menggambarkan, menteorikan ya. Menteorikan menurut saya sesuatu yang rumit. Tapi kalau dibilang tadi persoalan duduk di kanan, di kiri, ya dan lain sebagainya. Kalau kanan itu kan berarti Yesus itu punya posisi yang sangat tinggi. Ya, makanya kan tidak dibilang tangan kiri, tapi tangan kanan. Ya, jadi makanya dalam diktat itu tadi disebutkan bahwa Yesus itu punya otoritas, ya punya otoritas yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut kristologinya, memang seperti itu penjelasannya. Jadi bukan 2 Allah, tapi memang ya itu tadi yang dibilang ya, yang seperti logam mulia itu, yang keluar dari dalamnya itu loh, ya dia keluar dari dalamnya dan sekalipun kelihatan seperti 2 pribadi, tapi ya memang satu kesatuan yang ada di dalamnya. Ya, jadi memang Tritunggal ini sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menjelaskannya dengan cakep, ya dengan baik, ya kecuali mungkin ada hal yang menolong sedikit, ya seperti misalnya yang ditulis oleh Rairi dalam buku Teologia Dasar itu, dia melukiskan Tritunggal itu seperti segitiga sama sisi. Ya, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau satu sisi nggak ada, itu menurut Rairi dalam bukunya, itu bukan Allah. Ya, bukan Allah. Ya, jadi dia harus ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, barulah itu yang disebut dengan Allah. Allah Tritunggal itu. Jadi tidak bisa dipisahkan satu kesatuan, tapi ada 3 pribadi di dalamnya. Ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus. Jadi Bapa itu bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, itu kira-kira ya, hanya Rairi yang bisa, yang saya bilang kalau dibilang tadi hanya Rairi yang sangat kuat di dalam bagian itu. Tapi kalau diktat tadi itu dibilang berotoritas, itu karena menunjukkan tentang posisi Yesus itu, Priscila. Jadi dia tidak menyinggung persoalan keilahian di sana, tapi menunjuk bahwa keimaman Yesus itu menjadi keimaman yang sangat berotoritas. Hanya dia ditempatkan di sebelah kanan itu. Ya.
banyak sih yang bisa kita lihat di sana ya, yang mungkin kadang-kadang memang sungguh membingungkan kita, pecah kepala kita memikirkan itu. Tapi saya selalu menggunakan Rairi yang paling dasar. Gak usah pakai teori yang lain, pakai aja Rairi. Ya Rairi dengan teori segitiga sama sisinya. Satu sisi nggak ada, itu bukan pribadi Allah. Karena ada kadang-kadang yang pakai kunci dengan anak kunci gitu ya. Itu jadi malah susah menjelaskannya. Atau memakai saya di rumah disebut bapak, nanti saya di rumah mama saya disebut anak, nanti saya di mana disebut itu. Tapi kan tetap saya juga katanya. Itu salah, itu modalistik. Ya modalistik yang menekankan teori yang pada prinsipnya jadi ada kehilangan kekosongan di sana. Nah, tapi kalau segitiga sama sisi saya rasa satu kesatuan. Ya, makanya inilah misteri yang sampai hari ini dalam saya berteologi Priscilla, ya sampai saya dengan level dokter pun saya tidak bisa menjelaskan dengan akurat sempurna bahwa Allah itu satu kesatuan yang harus begini gitu, enggak. Tapi saya hanya memakai teori yang paling mudah ini untuk menjelaskan bahwa Allah itu harus kita gambarkan seperti segitiga Tritunggal itu ya, harus kita gambarkan seperti segitiga sama sisi. Satu pribadi nggak ada, itu bukan Allah. Ya, jadi satu kesatuan yang saling mengikat satu dengan lain sehingga disebut sebagai segitiga sama sisi. Itu ya Priscilla ya. Ya. Baik Pak, berarti bisa saya simpulkan maksud dari posisi kanan itu ya cuman kayak kristologi saja gitu ya Pak ya? Ya, karena hanya menjelaskan posisinya yang sangat berkuasa. Oh, baik Pak. Ya, yang sangat berkuasa itu loh posisinya. Kan nggak pernah orang yang di sebelah siapa yang datang tangan kirinya kan nggak pernah dibilang, oh tangan kanannya yang datang gitu. Nah kalau dibilang tangan kanan yang datang berarti dia kan punya power. Makanya ini bilang dia punya kuasa itu loh. Karena dia posisinya hanya melihat dari sudut kristologi. Jadi tidak melihat dari sudut tidak melihat dari sudut Tritunggal yang kita sukar memecahkannya itu loh. Iya. Oke, Priscilla. Baik Pak, satu lagi boleh nggak Pak? Boleh. Okay. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan Pak Hermon ini lebih prefer kalau Ibrani itu ditulis oleh Paulus ya Pak. Nah, apa aja sih pertimbangan Bapak dalam menentukan hal itu Pak? Kenapa Bapak bisa memilih Paulus gitu? Asal jangan ada mamanya di belakang ya. Tidak ada, Mama sedang di kamar. Iya, soalnya kita satu perguruan. Mungkin mamanya nggak mau pegang Paulus juga kayaknya. Nah, satu konsep pemahaman Yahudi yang sangat kental. Ya, pemahamannya Paulus itu kan konsep Yahudinya sangat kental itu. Mulai dari bait Allah, semua tentang Yahudi itu Paulus sangat kental. Itu satu. Yang kedua adalah kata-kata yang diulang-ulang oleh Paulus itu, ya kata-kata yang diulang oleh Paulus itu memang bagi saya itu ciri khas Paulus yang dalam Ibrani itu. Ya, itu bagi saya ciri khas Paulus. Sekalipun orang bilang kemungkinan Barnabas bisa menulis seperti itu karena Barnabas itu kan bersama-sama dengan Paulus. Ya, kemungkinan dia bisa menulis seperti itu. Tapi bagi saya secara pribadi itu adalah ciri khas dari Paulus itu. Ya, jadi kalau saya melihat dari segi keyahudian, cara menulis, cara menempatkan kristologi juga, Priscilla, cara menaruh konsep kristologi itu sangat luar biasa sekali. Ya, bagi saya Barnabas tidak mungkin bisa menulis seperti yang ditulis oleh Paulus itu. Ya, jadi kristologinya itu memang kristologi yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau orang memahami kristologi itu kan dua ya, dari kristologi rendah dan kristologi tinggi. Nah, di dalam bagian ini kristologi tinggi, kalau yang rendah itu kan kemanusiaannya. Kalau kristologi tinggi itu adalah keilahiannya. Nah, Paulus penulis Ibrani itu ciri dari Paulus sekali menurut saya ya. Ya, yang menempatkan yang sangat tinggi di posisi yang ilahiannya itu loh, memainkan peran Yesus secara ilahi itu, otoritasnya, keimamannya semuanya itu Paulus. Kira-kira gitu istilah ya. Iya Pak, baik izin menyimpulkan ya Pak, berarti Pak Hermon lebih prefer ke Paulus karena konsep pemahaman Paulus tentang Yahudi itu sangat kental. Lalu yang kedua, kata-kata yang diulang itu ciri khas Paulus banget gitu. Ya, ciri khas Paulus banget. Lalu logika berpikirnya juga. Logika berpikir kitab itu Paulus banget. Baik, tahu nggak di mana logika berpikirnya? Yang mulai dengan teologi kan? Teologi. Pasal 1 sampai pasal 11 itu teologi yang sangat kental semuanya. Tapi pasal 12, 13 dia pakai aplikasi. Aplikasi itu kan gaya Paulus itu. Ya, gaya Paulus selalu itu. Jadi dimulai dengan teologi, lalu di bagian terakhir dia menjelaskan aplikasi. Itu gaya Paulus kalau menulis.
Baik Pak, terima kasih telah menjawab, sangat cepat menjawab Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Oke, gimana Pak Joslan? Masih mau ditambah? hanya menambahkan sedikit Pak. Mungkin pengalaman saya dengan Ibu Priscilia ini sama. Saya juga pernah ditanya dengan itu dan pertanyaan itulah yang memaksa saya mencari tahu seperti apa sih kedudukannya Tuhan Yesus itu yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan gitu Pak. Jadi saya hanya menambahkan aja untuk lebih memudahkan memahami otoritas yang Bapak katakan itu tadi. Ibaratnya di kami pasukan ini kan tak ada pemimpin yang ada di sebelah kiri itu Pak. Iya. Gitu loh. Ya, pasti sebelah kanan kan. Seperti itulah Bapak Ibu mahasiswa untuk memudahkan mengingat apa yang dikatakan oleh Pak dosen tadi, otoritas itu ada sama Yesus. Ibaratnya pasukan itu selalu memimpin di sebelah kanan. Saya menambahkan sedikit aja Pak untuk lebih mudah memahami gitu Pak. Terima kasih. Ya, salah satu posisi keimamannya itu juga Priscila ya, membuat dia ada di sebelah kanan itu. Jadi Yesus itu imam besar kita. Ya, imam besar kita ya, imam besar agung kita itu. Yesus itu imam besar agung kita yang diposisikan di situ. Jadi semuanya keluhan-keluhan kita kan ke Yesus sekarang. Dan sadar tidak sadar, Roh Kudus itu berdoa untuk kita dan Yesus itu bersyafaat buat kita. Sadar tidak sadar itu fungsi keimamannya. Jadi makanya akrab-akrab dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi jadikan dia sahabat yang bukan jadi sesuatu yang jauh dari kita. Jadi dia sangat akrab, sangat dekat dengan kita. Jadi dalam hal apapun Anda bisa berbicara dengan dia. Ya, dalam kejatuhan kita, dalam keterpurukan kita mungkin kita bisa berbicara dengan dia. Dalam kesulitan hati kita yang begitu berat mungkin kita bisa ngomong ke dia. Jadi jangan dibuat jadi ada jarak gitu. Seolah-olah jarak itu jauh gitu. Padahal ingatlah kita ini imamat rajani. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki yang bisa masuk ke sana, tetapi semua orang yang percaya itu boleh menghampiri dia dalam doa itu. Itu ya, teman-teman ya. Ya Pak, terima kasih Pak Hermon, terima kasih Pak Joslan. Iya, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri di dalam doa. Ya. Saya nggak pintar nyanyi ya. Tapi saya mau minta tolong Ibu nyanyi ya, mengakhiri lagu kita. Nah, bentar dong. Dulu perlakuan juga kan di rumah tahun lama ini. Nyanyikan itu sebab engkau imam besar agung itu loh. Ya, kita nyanyi ya Bapak Ibu ya. Ini maaf Pak Joslan, saya tutup speakernya supaya Oke, baik. Coba nyanyi aja ya. Kedengaran ya Bapak Ibu ya? Kedengaran. Ya. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyanjung Engkau, Tuhan Yesus yang menjadi imam besar agung kami, yang telah membuat kami menjadi imamat rajani. Terima kasih, hari ini kami banyak belajar tentang keunggulan-Mu dari segalanya. Kami berterima kasih bahwa kami ada di dalam kepercayaan kami yang sangat dalam. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang jauh lebih unggul dari segalanya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat malam ini.
malam belajar yang baik ini. Dan tolonglah kami, Engkau adalah imam besar agung kami. Kami mau akrab denganmu, kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami tidak mau jauh dari Roh Kudus yang ada dalam hati kami itu juga. Dan kami mau selalu menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu kepadamu. Dan biarlah Tuhan akan tolong kami supaya dalam keterpurukan dan berkat dan apapun yang kami alami dalam hidup kami tetap boleh kuat, eksis, menghadapi semuanya. Karena Engkau adalah imam besar agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat malam ini belajar dengan baik. Dan terima kasih sukacita yang luar biasa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih Pak Pendeta.